Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini anak-anak sudah memasuki ke tema 2 ya. Jadi belajarnya bukan tema diriku lagi, tapi belajarnya sudah tema kegemaranku ya anak-anak. Nah anak-anak, kegemaranku itu adalah kegemarannya saya gitu ya artinya tuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kegemaran? Nah, kegemaran itu adalah hal-hal yang disukai oleh kita atau hobi kita anak-anak. Nah, waktu perkenalan dulu, anak-anak sudah pernah menyampaikan hobinya anak-anak ya. Nah, itulah yang disebut dengan kegemaran. Kegemaran kita bisa berupa olahraga, bisa berupa menari gitu ya. Bisa berupa juga kegiatan yang berkaitan dengan bernyanyi atau bermusik gitu ya. Melukis misalnya, terus dan banyak sekali gitu ya anak-anak. Banyak hal yang bisa kita jadikan kegemaran gitu ya anak-anak. Nah, dan kegemaran itu merupakan hal yang bermanfaat untuk kita gitu ya anak-anak ya. Baik itu uh, untuk kesehatan tubuh kita, untuk menambah kecerdasan kita, untuk menambah pengetahuan kita, dan untuk menambah apa ya tadi ibu lupa ya intinya prestasi kita gitu ya, untuk mengembangkan prestasi kita. Nah seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak ya, coba buka buku barunya buku tema 2-nya ya. Dibuka buku tema 2-nya di halaman 1 ya anak-anak. Nah, di sini ada bacaan mengenai gemar berolahraga. Nah, di sini ada 4 anak laki-laki dan salah satunya di sini ada Udin ya anak-anak ya. Nah, Udin katanya di sini kita baca teksnya ya. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga juga bisa sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, anak-anak, ada tepuk olahraga juga loh. Tapi karena di sini ibu sambil pegang HP, ibu sulit ya untuk memperagakan tepuk olahraganya. Mungkin akan ibu sampaikan melalui VN ya anak-anak. Nah, kita buka lagi halaman berikutnya ya anak-anak. Nah, di halaman 2 kita lihat nih anak-anak. Ada Lani, ada Udin, ada Beni, dan ada Siti. Mereka berempat sedang bersepeda ya anak-anak. Nah, ternyata kesukaan mereka itu sama, yaitu bersepeda. Nah, anak-anak pernah tidak bersama dengan teman-teman, ternyata anak-anak dan teman-temannya anak-anak itu memiliki kegemaran yang sama. Nah, kalau kita dengan teman kita memiliki kegemaran yang sama, tentu sangat menyenangkan ya anak-anak, karena kita bisa melakukan kegemaran itu bersama-sama gitu. Tapi kalau misalnya kegemaran kita berbeda dengan teman kita, ingat, kita harus menghargai itu ya anak-anak. Tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap orang lain gitu. Tetapi kita harus rukun walaupun dalam perbedaan itu. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan juga nih. Kita baca sama-sama ya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, itu dia anak-anak. Ketika kita memiliki kegemaran kita dan kegemarannya itu adalah kegiatan berolahraga,
Tentunya selain membuat hati kita senang, itu pun membuat badan kita menjadi sehat ya anak-anak. Nah, ada tidak dari anak-anak yang gemar berolahraga? Ada ya. Ada kan waktu itu, waktu perkenalan ada yang ada yang hobinya main sepak bola ya anak-anak. Nah, itu kan merupakan hobi yang berupa olahraga. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada permainan-permainan juga nih anak-anak yang berkaitan dengan olahraga. Yang pertama nih, jalan kaki. Nah, jalan kaki walaupun ringan, tetapi kegiatan itu juga menyehatkan ya anak-anak. Nah, yang berikutnya, lompat tali. Nah, lompat tali biasanya ini dimainkan oleh anak-anak perempuan ya. Lompat tali itu. Nah, biasanya tali yang digunakan juga menggunakan karet ya, supaya aman untuk digunakan. Pernah bermain ini anak-anak? Sekarang sangat sulit ya menemukan lapangan yang agak luas gitu, dataran yang agak luas. Jadi sulit bermain lompat tali gitu ya. Dulu waktu ibu sekolah nih ya anak-anak sampai dibekal nih ke sekolah karetnya dan main sama teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya, ular naga. Nah, ini juga permainan yang menyenangkan ya anak-anak, ular naga. Dan ini gak bisa kita mainkan sendiri ya, harus ramean sama teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya, tapak gunung. Nah, tapak gunung ini sejenis engklek ya anak-anak ya. Atau kalau di bahasa Sundanya apa ya? Sondah ya, biasanya banyak yang nyebutnya sondah katanya. Nah, ini permainan tapak gunung, cuman alas yang diloncatinya itu berbeda ya. Kalau tapak gunung ada yang melengkung gitu di atasnya. Nah, lalu ada balap karung. Nah, kalau balap karung mungkin masih sering dimainkan ya gitu, kalau 17-an. Nah, balap karung. Lalu ada lomba lari juga. Nah, anak-anak, dari semua permainan yang tadi ada di buku temanya anak-anak, permainan ini tentunya anak-anak dimainkan secara bersama-sama ya gitu. Tidak ada yang bisa kita mainkan sendirian gitu ya. Semuanya harus dilakukan bersama-sama dengan teman kita. Nah, ketika bermain nih anak-anak ya, ketika bermain pasti banyak permainan yang kita mainkan gitu ya. Dan kita bermain dengan teman-teman itu harus memiliki aturan juga gitu ya, mengikuti aturan permainannya seperti apa. Misalnya nih, contohnya untuk balap karung ya. Ini hanya contoh saja gitu ya. Untuk balap karung misalnya, permainannya memang hanya meloncat-loncat ya, dari garis start sampai finish. Tapi gitu ya, ketika bermainnya tentu kita tidak boleh melakukan kecurangan terhadap teman kita yang lain yang sedang meloncat. Contohnya nih, menyenggolnya misalnya. Nah, itu adalah kegiatan perlakuan yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi dalam bermain juga tentu ada aturannya ya anak-anak, tidak boleh semaunya kita saja gitu ya. Tapi ada peraturan yang harus kita ikuti. Dan peraturan dalam permainan ini tentunya bertujuan untuk menjaga sportivitas gitu ya. Selain itu kita pun menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan teman kita yang lain gitu ya anak-anak. Ketika bermain kita harus senang-senang bersama gitu ya. Tidak boleh salah satunya ada yang
tidak senang saat bermain. Namanya bukan bermain kalau tidak senang-senang bersama ya anak-anak. Nah, itu dia. Lalu di halaman berikutnya nih, halaman 5, kita baca sama-sama ya anak-anak. Tirukan kata-kata yang dibacakan gurumu. Nah, di sini ibu akan membacakan untuk anak-anak. Mulai dari yang pertama dulu. U, L, A, L, R, lar, ular. N, A, na, G, A, ga, naga. Ular, naga. Nah, itu ya anak-anak. Lalu yang berikutnya, yang kedua. J, A, ja. L, A, la, en, lan. Jalan. K, A, K. Ek, A, K. Maaf ya. Ek, A, K. K. Ek, iki. Kaki. Jalan kaki. Nah, kita lanjutkan lagi. S, E, se. Ep, apa, ek, pak. Sepak. B, O, bo. L, ala. Bola. Nah, sepak bola. Lagi. Nah, di sini yang keempat. L, O, lo, em, lom. Ep, apa, et, pat. Lompat. Et, ata. El, ili. Tali. Lompat tali. El, o, lo, em, lom. Eb, aba. Lomba. El, ala. Iri. Lari. Lomba lari. Nah, itu dia ya anak-anak untuk dari halaman 1 sampai 5 gitu ya. Nah, di sini nih kita lihat ya. Ada 5 gambar. Kita baca dulu. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang menyehatkan. Dan beri tanda silang pada gambar yang tidak menyehatkan. Nah, anak-anak, di sini ada gambar siapa ini? Lani ya. Nah, Lani sedang melakukan kegiatan pemanasan. Tentu kegiatan Lani ini adalah kegiatan yang menyehatkan ya anak-anak. Apalagi ketika kita melakukan olahraga, tentu harus dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan membuat kaku otot-otot kita dan terasa jadi sakit deh, atau yang disebut dengan kram. Nah, lalu di sini ada Siti ya anak-anak. Siti sedang tidur. Nih, Siti sedang tidur. Tapi Siti tidurnya di mana nih? Siti ternyata tidurnya tidak di tempat tidur ya, melainkan di sofa gitu ya. Nah, kalau kita tidur di sofa memang tidak masalah sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah posisi tidurnya itu mungkin menjadi tidak nyaman ya anak-anak kalau kita tidur di sofa, terutama tidak baik untuk leher kita gitu ya. Dan apa yang dilakukan Siti ini kurang tepat ya anak-anak, karena tidak menyehatkan badan kita. Memang tidur siang menyehatkan, tidur itu menyehatkan, tapi kalau tidurnya di sofa itu akan menambah badan kita menjadi sakit gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, di sini ada gambar Beni. Beni atau Udin ya? Udin, salah. Nah, Udin di sini sedang berenang. Kegiatan berenang itu adalah salah satu kegiatan olahraga ya, anak-anak. Dan ini kegiatan yang menyehatkan. Dan di sini ada Udin, Edo. Ada Edo. Nah,
Edo sedang membaca buku tapi sambil tiduran nih anak-anak ya. Gimana ini? Tentu ini bukan kegiatan yang menyehatkan ya. Kita sudah belajar di tema 1. Kegiatan membaca itu menambah pengetahuan. Baik gitu ya dilakukan. Tapi kalau dilakukan sambil tiduran itu akan merusak kesehatan mata kita. Nah, jadi yang dilakukan Edo ini tidak tepat ya. Lalu yang berikutnya di sini ada Beni. Beni sedang melakukan sepak bola ya. Sedang bersepak bola. Nah, ini kegiatan yang menyehatkan ya anak-anak. Oke, nah itu dia ya anak-anak. Kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan. Oke anak-anak, ibu lanjutkan di video berikutnya ya. Nah, lalu anak-anak silakan buka halaman 11 ya. Di halaman 11 kita akan mengenal bunyi-bunyian yang berupa bunyi alami dan juga bunyi buatan. Nah, anak-anak, bunyi alami itu apa ya? Bunyi alami itu atau bunyi-bunyian alam itu adalah bunyi yang bergerak dengan sendirinya. Bunyi yang mengeluarkan suara dengan sendirinya gitu ya anak-anak ya. Contohnya adalah misalnya nih suara derasnya hujan, lalu petir, lalu gemuruh ombak, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah bunyi-bunyian yang berasal dari alam. Dan bunyi-bunyian alam itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Mau berbunyinya, mau berhentinya gitu ya. Tidak bisa kita hentikan ketika berbunyi atau tidak bisa kita munculkan suaranya gitu ya. Karena bunyi-bunyian alam itu memang alam sendiri yang mengeluarkan bunyinya gitu ya anak-anak. Sementara kalau bunyi-bunyian buatan itu adalah bunyi-bunyian yang kita hasilkan secara sengaja gitu ya. Ketika kita menjatuhkan barang misalnya, nah bunyi buatan. Sengaja kita jatuhkan barang untuk mengeluarkan bunyi, atau kita pukulkan barang-barang untuk mengeluarkan bunyi. Nah, itu adalah bunyi-bunyian buatan. Nah, anak-anak, di halaman 11 sampai 12 ini nih ada gambar yang menunjukkan bunyi-bunyian. Tapi kita belum tahu nih, ini bunyian alam atau bunyi-bunyian buatan. Gitu ya. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar 1 sampai terakhir gitu ya. Lalu nih sesuai dengan perintahnya, buatlah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam, buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Silakan anak-anak beri tanda di bukunya ya. Langsung saja di buku paketnya ya. Karena kalau digambar dulu ini susah ya anak-anak ya. Jadi langsung di buku paketnya saja. Nah, untuk yang tidak punya buku paket, jangan dicoret-coret buku sekolahnya ya. Tapi difotokan dulu lalu diedit saja. Gitu. Itu ya anak-anak untuk kegiatan hari ini. Nah, anak-anak juga ada kegiatan menulis dan bernyanyi. Bernyanyinya adalah bernyanyi tari tepuk tangan. Nanti Ibu akan contohkan melalui VN ya untuk lagu tari tepuk tangannya. Nah, anak-anak, dan untuk menulisnya ada menulis huruf L dan juga huruf M. Akan Ibu berikan di video berikutnya anak-anak. Selamat belajar. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mencontohkan menuliskan huruf L ya anak-anak. Nah, menuliskan huruf L itu kita mulai dengan menggambarkan garis tegak terlebih dahulu ya. Nah, lalu setelah garis tegak,
kita lanjutkan dengan garis mendatar atau garis melintang sedikit saja. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Lurus ke samping. Lurus ke bawah, lurus ke samping. Nah, mudah ya anak-anak menuliskan huruf L. Nah, lalu anak-anak jangan lupa tuliskan ini sebanyak 5 baris ya anak-anak ya. Nah, dan sekarang menuliskan huruf L kecil. Nah, menuliskan huruf L kecil, tarik garis ke bawah saja. Seperti itu ya anak-anak, mirip dengan huruf I yang besar ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, garis lurus ke bawah. Garis lurus ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita tuliskan Lala, Lili, Lulu, Lele, dan Lolo. La. Nah, sepertinya ibu harus ganti pensil dulu nih anak-anak ya. Nah, ibu lanjutkan lagi ya. Sekarang menuliskan kata lili. L-I-Li, L-I-Li. Lili. Lalu lulu. Lu. L-U-Lu, L-U-Lu. Dan juga lele. Dan lolo. Nah, jangan lupa masing-masing dituliskan sebanyak 5 baris ya anak-anak ya. Mohon maaf ibu tidak mencontohkannya sampai 5 baris karena di sini ibu tidak akan mengedit video gitu ya anak-anak, jadi takutnya videonya terlalu panjang. Nah, mungkin itu saja anak-anak dari ibu ya. Selamat belajar. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan anak-anak diberikan kesehatan selalu. Selamat belajar anak-anak.